Thanks for following us on this journey, and we'll see you next time. Anda sudah saksikan video nomor 20 ini ya. Dan biasanya kalau udah dibikin animasi itu lebih menarik lah, lebih kebayang daripada gambarnya tidak bergerak. Kita teruskan lagi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelum video tadi, ada lagi bentuk transformasi gelombang, yaitu refleksi, refraksi, dan difraksi. Ini di samping daripada Sholing dan breaker ya, di samping dari pendangkalan dan gelombang pecah. Refleksi pada intinya itu tentang pantulan. Jadi bagaimana gelombang itu datang atau menghadapi obstacle dan dia memantul. Obstacle-nya itu biasanya ya pemecah gelombang, seperti kemarin itu kan ada gambar apa ya, groin, jetty. Nah, lalu ada yang disebut dengan refraksi. Ini pembelokan. Nah, yang akan kita bahas di mata kuliah ini yaitu tentang refraksi atau pembelokan dari arah gelombang. Kita lihat lagi. Nah, ini ada keterangannya. Jadi, analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep gelombang laut dalam ekivalen. Nah, ini keep sama Anda. Konsep gelombang laut dalam ekivalen, yaitu tinggi gelombang di laut dalam apabila gelombang tidak mengalami refraksi. Jadi, di laut dalam itu tidak mengalami refraksi, tidak mengalami pembelokan. Tujuannya untuk mempermudah dalam menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya. Jadi pada kenyataannya, gelombang di laut itu biasanya berbelok. Nah, refraksi ini. Tapi untuk mempermudah pembahasannya, maka ada yang disebut dengan konsep gelombang laut dalam ekivalen, yaitu gelombang laut tidak mengalami refraksi. Nah, kita mulai dulu dengan yang disebut dengan pendangkalan atau shoaling ya. Jadi pada perjalanan gelombang dari laut dalam menuju pantai, daya gelombang, powernya, di tiap satuan waktu yang melintas suatu titik, itu harus sama dengan daya tiap satuan waktu yang melintas pada titik berikutnya. Oke lah, poinnya gini nih. Nah, jadi P1 di laut dalam atau di sebuah kedalaman, kan saya pernah bilang, kalau Anda ragu-ragu ini lautnya apa, kita mulai dengan laut dalam dulu. P1 ya, energi gelombang, tenaga gelombang atau daya gelombang itu sama dengan P2. Ini kan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya nih tentang ini daya dan tenaga. Ya. Makanya kemarin saya selewat aja ini karena sebenarnya aplikasinya itu ada di sini nih. Di tentang shoaling ini. Nah, kita kembali lagi ke gambar ini. Jadi P1 itu sama dengan P2. P1 itu di laut dalam, dan P2 itu dia mendekati ke pantai. Ya kan, semakin ke pantai, kedalamannya semakin berkurang ya. Deepnya semakin berkurang. Rumus dari daya ini atau power ini, atau tenaga ya. Karena kadang suka pabaliut ya antara P dengan energi gitu. Makanya saya sebut ini power aja lah, biar gampang. P-nya besar ya, kalau P-nya kecil, pressure atau tekanan. Nah, P ini atau energi di gelombang laut dalam itu sama dengan energi di gelombang laut dangkal. Maka rumusnya Pn per T atau NEL per T. Ini kan rumus yang kemarin ya. Ya Anda lihat lagi deh video yang kemarin. Nah, rumusnya begini. Karena disebut konstan atau sama, berarti di sini sama dengan P di sini. Ya otomatis kan ada yang sama nih, dicoret. Akhirnya menjadi seperti ini. Ini kan energi, gabungan antara kinetik dengan potensial. Nah, kita lihat lagi ya. Atau lebih gampangnya nih, pakai contoh soal aja. Nah, kita lihat. Jadi, ada gelombang laut dalam dengan periode 10 detik, yang tingginya 2 meter. Merambat menuju pantai dengan garis puncak gelombang sejajar dengan kontur dasar laut. Sejajar ya. Ditanyakan hubungan antara tinggi gelombang pada suatu kedalaman dengan tinggi gelombang di laut dalam. Hitung tinggi gelombang di kedalaman 5 meter. Ya kan kita nggak tahu nih kedalamannya jenisnya apa. Apakah deep, intermediate, ataukah shallow. Hitung juga tenaga tiap satuan panjang puncak gelombang. Nah, kita jawab. Diketahuinya kan ini kan. T sama dengan 10 detik, HO-nya
Ya, HO itu gelombang laut dalam, tinggi gelombang laut dalam, dan T itu akan selalu tetap. Ini kan rumusnya. Ya, ini dari mana Pak? Lihat lagi di video yang kemarin. Otomatis CO itu sama dengan LO per T. Makanya T itu tidak menjadi 0, karena T di laut dalam sama di laut dangkal, ya sama, T itu juga. Ini kan T-nya 10, masukin sini jadi ini ya. Nah, jika dalam penjalanan gelombang tidak mengalami refraksi seperti ini, berarti dia lurus, tidak mengalami refraksi. Maka HO-nya sama dengan H aksen 0. H aksen 0 adalah tinggi gelombang laut dalam ekuivalen, ya, yang tidak mengalami refraksi. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah. Nah, kita lagi ke sini. Kembalikan ke rumus ini. P sama dengan ini, atau P1 sama dengan P2. Ini diturunkan lagi jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini pernyataannya. Nih. Oh, terlalu besar ya. Kita zoom aja. Nah, jadi perbandingan antara P1 dengan P2 itu mengikuti kaidah 0,5 E0 energi di P1 dikalikan dengan panjang gelombang di deep sama dengan N dikali E untuk di sini dan L untuk di sini. Anda pasti akan bertanya, kok bisa Pak? Ini kok jadi 0,5? Kalau Anda bertanya seperti itu, berarti Anda ada yang lupa. Tapi karena saya baik hati, saya kasih tahu. Nah, lihat fungsi ini. Di video kemarin ini kan, ya memang saya hanya sekilas lah ya. Ini kan menjabarkan tentang fungsi dari N. N itu ya masih fungsi dari sinus hiperbolik 2 KD. Kalau di deep, KD itu sama dengan apa? Kalau di shallow, KD itu sama dengan apa? Ya tinggal masukin ke sini. Dapat nilai N-nya. Paham ya sampai situ? Ya Anda cobalah kalau emang Anda penasaran gitu. Kita teruskan lagi sampai mana tadi ya? Nah, sampai ini kan ya. Oke, zoom. Nah, sebenarnya sih ada grafiknya juga antara tiap perbandingan daripada parameter atau tiap notasi-notasi dari gelombang itu. Ya, seperti ini. Ini kan N. Ini kalau di shallow itu dianggap 1. Nah, kalau di deep itu adalah setengahnya. Ya. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Karena IO ini adalah ini rumusnya, dan I ini adalah rumusnya ini, ya ini tinggal masukin ke tiap notasi ini. Akan didapatkan persamaannya ini itu menjadi seperti ini. Ya, dengan dicoret-coret substitusi biasa, dapatlah sama kita perbandingannya. H per H aksen 0. Ya, sama dengan segini. Nah, N-nya, oh ternyata saya sudah tulis di sini ya, jauh-jauh ke sana. Nah, H aksen 0 adalah tinggi gelombang laut dalam ekuivalen. H-nya tinggi gelombang yang kita cari. Jadi tujuannya emang untuk mempermudah kita mencari tinggi gelombang di laut berikutnya dengan menggunakan prinsip kekal-kalan energi. Maka akan didapatkan bahwa H per H aksen O atau H aksen 0 itu adalah sama dengan ini kan. Oke, saya zoomkan. Nah, ini kan sebenarnya mah. Kalau nilai ini dimasukkan ke sini dan lain sebagainya akan dapatkan konstanta atau notasi seperti ini. Ya, artinya C0 dimasukkan, C-nya dimasukkan, rumus-rumus persamaan gelombang yang sudah saya terangkan itu dimasukkan. Atau ini nih, yang ini masukin sini lah ya, ini gampangnya dari sini ternyata. Ini masukkan, maka dia akan menjadi persamaannya ya kurang lebih seperti ini. Atau kurang lebih kalau dikeluarkan akarnya, atau diakarkan maksud saya itu ya. Ya, jadi persamaannya H per H aksen 0 adalah notasi ini. Yang mana notasi di dalam akar ini disebut dengan KS, atau koefisien pendangkalan. Jadi, H per H aksen 0 atau perbandingan tinggi di laut di suatu kedalaman dengan perbandingan tinggi di kedalaman ekuivalen
itu sama dengan ya notasi ini. Atau sama dengan KS, yaitu koefisien pendangkalan. Jadi kalau kita mau menerka atau memprediksikan ketinggian suatu gelombang di suatu kedalaman tertentu, kita gunakan H aksen 0 ini, yaitu kedalaman di laut dalam ekuivalen, yaitu kedalaman di laut dalam di mana tidak adanya refraksi atau tidak adanya pembelokan. Nah, nilai KS ini juga ditabulasikan ke dalam buku SPM itu. Jadi KS ini adalah ini, H per H aksen 0. Ya, atau KS. Tulisannya KS atau seperti ini. Kita tuliskan lagi ke pertanyaan yang kedua. Ditanyakan tinggi gelombang pada kedalaman D 5 meter. Ya, seperti biasa, kita asumsikan dulu atau kita menggunakan LO dulu. Jadi 5 per LO. LO-nya 156. Dari sini kan ya? Nih, dari sini. Masuk ke sini. Dengan menggunakan tabel L1, maka untuk nilai D per LO itu 0,032, ya kita akan dapatkan nilai KS-nya, yaitu sebesar 0,032. Nah, berarti nilai KS-nya, nah yang ini. Terus saya gambarkan deh. 0,032, itu berarti ini kan D per LO-nya. Nah, nilai KS-nya adalah yang ini, ya, 1,111. Nilai KS-nya udah ketemu. Selanjutnya, kita balikin lagi ke sini. KS sama dengan 1,111. Tinggi gelombang pada kedalaman 5 meter adalah ini, ya, KS ini dikalikan dengan H aksen 0. Yaitu H aksen 0 itu tadi berapa? 2 kan? Masukin ke ya persamaan ini. Berarti sama dengan 2 dikali ya KS ini. Dapatlah tinggi gelombang pada kedalaman D-nya adalah 2,22 meter. Jadi ternyata ada penambahan, bukan pengurangan. Kenapa bisa ada penambahan? Nah, nanti akan dijelaskan lagi di depan. Selanjutnya kita akan menghitung tenaga gelombangnya. Ya tinggal dimasukkan saja. Rho-nya berapa, G-nya berapa, H aksen 0-nya yang tadi. Begitupun 2C0-nya yang dari di atas tadi ya. Ya dapatlah segini. Satuannya Newton per meter per detik. Paham ya? Ya seperti biasa. Kalau Anda tidak paham, tinggal di-rewind. Nah, itu adalah bagaimana fungsi energi untuk menghitung atau untuk memprediksikan tinggi gelombang di laut yang lebih dangkal. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya refraksi gelombang, ya.